Ternyata hal ini sangat bertolak belakang sama parlemen atau wakil rakyat di negara maju kayak Amerika, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa. Soalnya kalau di negara maju, parlemen ini dianggap sebagai lembaga tertinggi demokrasi. Jadi tindakan kayak joget atau nyanyi itu dianggap nggak pantas, apalagi di ruang sidang. Wakil-wakil rakyat, katanya, ya, katanya mereka ini wakil rakyat. Seorang wakil presiden menunjukkan wajah yang penuh beban. Cerdas banget ya ide Bupati ini melepaskan ular-ular ke dalam sawah untuk membasmi hama tikus. Nah teman-teman, kira-kira ya kalau seandainya ular ini juga dilepas ke kantor-kantor, contohnya seperti kantor DPR, kira-kira nih nanti tikus-tikus yang ada di kantor DPR itu bakalan ngacir sendiri nggak guys? Setuju nggak kalau ular ini juga kita lepas di kantor-kantor DPR? Hampir aja dulu Presiden Gus Dur mau bubarin DPR sama MPR kita. Coba kalau itu terjadi, bisa jadi negara kita sekarang menjadi negara yang makmur. Karena ada wakil kita DPR pun sampai sekarang belum makmur-makmur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan ekspresi Gibran yang tanpa ekspresi ketika melihat para wakil rakyat berjoget di dalam gedung DPR. Saya juga baru tahu ini teman-teman ya, bahwa ternyata gedung DPR itu tempatnya berjoget. Nah, respon netizen mulai bermacam-macam ya. Saya lihat di media sosial mulai banyak ya netizen yang melakukan ajakan ya agar menurunkan anggota DPR ya, dalam artian mereka mengajak untuk melakukan demonstrasi ya, agar menurunkan ya, tuntutannya adalah menurunkan anggota DPR secara paksa. Ada juga yang meminta agar DPR itu dibubarkan saja seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Soekarno dan juga dilakukan oleh Gus Dur ya, tetapi faktanya Gus Dur gagal, justru Gus Dur lah yang akhirnya dilengsarkan ya. Bahkan ya ada permintaan netizen yang menurut saya ini di luar nurul ya, yaitu agar ya melepaskan banyak ular ke dalam gedung DPR. Gak main-main ya, ular ya kan. Harapannya agar ular-ular tersebut memakan tikus-tikus yang ada di dalam sana. Hai, karena ular memang pada umumnya ya suka makan tikus ya kan? Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi guys, itu adalah rekaman video Wapres Gibran yang tiba-tiba diem dengan ekspresi males ketika ngeliat anggota DPR yang tiba-tiba joget abis rapat. Para wakil rakyat ini kelihatan pada bergoyang sambil ngikutin lagu Sajojo. Dan ekspresi Wapres Gibran ini jadi omongan karena dinilai mewakili rasa heran masyarakat. Soalnya fenomena anggota DPR atau para wakil rakyat yang nyanyi atau joget di ruang rapat ini sering kejadian di Indonesia. Dan ternyata hal ini sangat bertolak belakang sama parlemen atau wakil rakyat di negara maju kayak Amerika, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa. Soalnya kalau di negara maju, parlemen ini dianggap sebagai lembaga tertinggi demokrasi. Jadi tindakan kayak joget atau nyanyi itu dianggap nggak pantas, apalagi di ruang sidang. Mereka selalu menjaga suasana formal yang mencerminkan keseriusan wakil rakyat dalam membahas urusan negara. Dengan DPR atau wakil rakyat kita selalu happy-happy di ruang sidang, nyanyi, joget, sampai pantun pun juga ada. Gimana menurut kalian? Apakah ini cuma sekedar ice breaking para wakil rakyat? Atau emang nggak bener aja? Coba tulis di kolom komentar.
Ya iyalah. Jadi ini peringatan ya, disclaimer ya bagi teman-teman konten kreator. Jangan suka lah membanding-bandingkan anggota DPR di negeri Konoha ya dengan anggota DPR di Jepang, di Cina, di Amerika ya, di Perancis ya kan. Ya beda lah ya kan, di sana gedung DPR-nya pertama nggak seluas yang ada di Konoha ya kan, karena jumlah anggota parlemennya di sana nggak banyak, kalau di sini banyak ya kan. Iyalah, bagi-bagi rezeki itu aja udah beda. Yang kedua, mereka di sana itu benar-benar wakil rakyat, mereka memperjuangkan aspirasi rakyat, kalau perlu jotos-jotosan demi rakyat. Kalau di Konoha enggak, ya kan? Iyalah. Lagi pula di Konoha gedung DPR itu multifungsi, bisa juga ya kan dipakai nonton film, dipakai tempat untuk judi slot misalnya, kemudian juga dipakai joget-joget. Jadi jangan suka membanding-bandingkan ya. Apa namanya itu, anggota DPR luar negeri dengan Konoha. Oke, lanjut. Guys, sudah semiris inikah negeri kita tercinta ini yang katanya kemarin baru ulang tahunnya ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaanku guys, apa benar negeri kita tercinta betul-betul sudah merdeka? Karena kenyataannya masih banyak adik-adik yang seperti di sini tadi, masih banyak guru honorer yang gajinya hanya 100.000, 200.000, 300.000, tenaga medis honorer, dan para veteran cukup hanya dengan nasi bungkus. Apa yang bisa kita lakukan? Tulis di kolom komentar guys, biar sampai kepada beliau-beliau yang lagi berpesta pora, biar mereka sadar akan posisinya, bahwa mereka itu dipilih oleh masyarakat, mereka itu dipilih oleh rakyat, biar mereka berpikir merdeka guys. Sedih gua, serius sedih. Gimana kira-kira ya ketika mereka itu menyaksikan video joget-joget mereka itu banyak dijadikan materi oleh netizen untuk dibandingkan gitu ya dengan foto-foto kondisi masyarakat Indonesia saat ini, terutama yang berada di daerah-daerah begitu. Tadi kita saksikan bareng-bareng di bagian depan itu siswa SD gitu ya, SMP yang untuk sekolah saja mereka harus menyabung nyawa gitu loh, melewati sungai yang jembatannya itu sangat memprihatinkan sekali. Itu salah mengambil keputusan dikit itu jatuh ke sungai, udah almarhum itu ya kan. Sementara anggota DPR di negeri Konoha justru berjoget-joget karena mendapatkan ya kan gaji baru ya kan, nominal yang sangat fantastis. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Hampir aja dulu Presiden Gus Dur mau bubarin DPR sama MPR kita. Coba kalau itu terjadi, bisa jadi negara kita sekarang menjadi negara yang makmur. Karena ada wakil kita DPR pun sampai sekarang belum makmur-makmur juga. Undang-undang perampasan aset sampai sekarang masih diulur-ulur. Kapan selesainya? Kapan disahkannya? Ya kan? Gimana nih rakyat? Ya, jadi begini Bang ya, dari wajah Anda kemungkinan besar Anda lahir setelah Gus Dur sudah lengser ya. Sepertinya loh ya, kalau misalnya saya salah ya tolong dikoreksi gitu ya. Karena menurut saya kemungkinan besar Abang ini usianya ya mungkin lahir tahun 2001 atau 2002 atau mungkin lahir tahun awal-awal tahun 90-an, akhir tahun 90-an masa reformasi, tetapi ketika masa pemerintahan Gus Dur Abang ini masih kecil mungkin gitu ya. Jadi belum memahami. Jadi saya kasih tahu Bang ya. DPR itu sudah dibubarkan oleh Gus Dur pada saat itu ya, ketika Gus Dur itu sudah apa itu ya, pokoknya itu dituntut itu ya oleh MPR, saat itu ketuanya itu Mbah Sengkuni ya kan. Nah sudah 3 kali, pada tahap ketiga itu sudah masa pelengseran Gus Dur, dan Gus Dur itu mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan DPR ya kan. Tapi karena saat itu Gus Dur tidak didukung oleh rakyat, akhirnya DPR itu nggak mau bubar gitu loh ceritanya. Jadi udah dibubarin, cuma nggak mempan karena nggak didukung oleh rakyat ketika itu. Lanjut.
Cerdas banget ya ide Bupati ini melepaskan ular-ular ke dalam sawah untuk membasmi hama tikus. Nah teman-teman, kira-kira ya kalau seandainya ular ini, juga dilepas ke kantor-kantor, contohnya seperti kantor DPR, kira-kira nih nanti tikus-tikus yang ada di kantor DPR itu bakalan ngacir sendiri nggak, guys? Setuju nggak? Kalau ular ini juga kita lepas di kantor-kantor DPR. Kalau setuju, komen, like, dan share. Siapa yang setuju? Tikus-tikus di kantor DPR juga kita berantas menggunakan ular ini. Komen ya. Ntar gue balik dulu. Gimana menurut teman-teman? Ini ngeri ya bupati yang satu ini ya, ngelepas ular di sawah ya. Jadi biar sebagai lawan tikus secara alami gitu ya. Cuma kalau dilepas di gedung DPR gimana ceritanya gitu loh. Emangnya di sana ada tikus? Hahaha. Ya banyak lah bang tikus di sana. Ya gini, tikusnya ukurannya seberapa? Kalau ukurannya besar ya nggak bisa lah. Ular-ular yang dilepas di sawah itu dilepas di gedung DPR ya nggak mempan lah ya kan. Minimal yang dilepas di gedung DPR itu ya anaconda gitu. Biar habis tikus-tikus yang ada di gedung DPR sana ya. Ada aja Mbak Ririn ini ya. Lanjut. Dari awal emang gue ini gak memilih Gibran sebagai wakil presiden. Tapi jujur, kemarin gue lihat ada perlakuan yang janggal terhadap Mas Gibran. Bayangkan saja, hanya Gibran satu-satunya yang memakai dasi merah, sedangkan tamu yang lain memakai dasi biru. Akibatnya Gibran hampir ketinggalan loh pada saat sesi foto. Dan satu lagi, Gibran juga satu-satunya orang yang tidak memakai peci. Pertanyaannya, kalau memang sudah ada aturannya harus memakai dasi berwarna biru, masa iya wakil presiden Mas Gibran tidak diberitahu? Kalau memang Mas Gibran sudah diberitahu dari awal, masa iya sih dia berani memakai dasi merah sendirian? Menurut kalian, apakah ini real kebetulan? Apa ada kesengajaan untuk mempermalukan Mas Gibran di depan publik? Tapi gua salut sama Gibran. Dia satu-satunya orang yang tidak ikut berjoget di saat tamu-tamu lain bergoyang mendengarkan lagu. Apalagi waktu mendengarkan kenaikan gaji mereka, terlihat ekspresi Gibran seolah-olah mewakili rakyat. Semoga aja Mas Wapres Gibran bisa mewakili suara rakyat. Di saat wakil-wakil rakyat yang lain tidak mendengar, kita sih berharap ya Mas Gibran bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya nggak tahu lah bang ya, kalau urusan itu masalah dasi mah kita sebagai ternak Mulyono, walaupun kami bukan buzzer ya nggak begitu ngurus. Mau Gibran di sana pakai kaos kutang juga terserah gitu ya. Yang jelas saat ini Gibran ini adalah satu-satunya representasi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya kan? Itulah wakil rakyat kita, cuma satu itu, ya kan? Wakil presiden, ya kan? Sementara yang berstatus wakil rakyat justru, ya kan? Aduh, macam kayak gitu. Lanjut. Di video yang saya setik ini ada orang yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Kita semua pasti mengenal sosok pertama yang ada di video ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan setelah dia ada video wakil-wakil rakyat, katanya ya katanya mereka ini wakil rakyat. Seorang wakil presiden menunjukkan wajah yang penuh beban, bukan berarti dia tidak bisa menikmati jabatannya. Bisa, teramat sangat bisa.
Dia bisa duduk manis. Dia bisa tidak berbuat apa-apa. Ya. Hanya duduk, diam, dapat duit. Sebagai seorang wakil presiden dengan semua fasilitas yang diberikan oleh negara. Tapi ada beban di raut wajahnya melihat tingkah laku para anggota dewan yang katanya berbahagia. Ya kan? Para anggota dewan itu berbahagia karena mungkin menerima kenaikan gaji. Adakah Anda lihat dari tingkah laku para anggota dewan itu yang memikirkan nasib rakyat? Itulah wakil-wakil yang kita pilih. Hah? Miris memang. Ya kan? Seorang wakil presiden yang tidak punya power seperti seorang presiden masih menunjukkan rasa prihatin kepada rakyat negeri ini. Bekerja tanpa banyak bicara. Berbeda jauh dengan para anggota dewan-dewan ini. Hanya berkata tentang rakyat jika diliput oleh media, jika tampil di depan publik. Selebihnya kalian sendiri yang mengerti apa yang dikerjakan anggota dewan itu semua di Senayan sana. Mari belajar memilih pemimpin yang memang betul-betul memikirkan nasib rakyat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Gibran boleh saja duduk manis, menikmati jabatannya sebagai wakil presiden, menerima duit dan semua fasilitas yang diberikan oleh negara kepadanya, tanpa perlu repot-repot seperti wakil-wakil presiden sebelumnya. Tapi beliau tidak seperti itu. Gibran mengerti kenapa rakyat mesti memilih dia. Itu arti tanggung jawab. Berbeda, terbalik dengan semua anggota dewan yang kita pilih. Sebelum kita pilih mereka berjanji, bersumpah dengan segala macam tipu daya. Setelah mereka duduk di Senayan, kita bisa lihat sendiri hasil dari perbuatan mereka. Semoga ke depannya kita sebagai rakyat negeri ini lebih bijak dalam menentukan pilihan siapa yang pantas dan siapa yang betul-betul bekerja untuk rakyat negeri ini. Supaya kita jangan gampang untuk selalu dibodoh-bodohi dengan janji-janji politik yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Nah, gimana menurut teman-teman komentar Bung Ridwan Ginting barusan, teman-teman ya? Yang saudara kita berasal dari Sumatera Utara, dari kabupaten apa saya lupa begitu ya. Yang jelas ini adalah ya salah satu ternak Mulyono begitu ya. Komentar-komentarnya saya sangat suka dan akhir-akhir ini jarang sekali membuat VT dan Stitch, dan baru kali ini setelah anggota DPR joget-joget ya kan, nah, Bung Ridwan Ginting kembali membuat VT gitu ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana pernyataan Bung Ridwan Ginting barusan? Kalau saya sih ya sependapat ya 100.000 triliun miliar persen. Aduh, ya saya juga kadang-kadang mikir gitu ya, ini anggota DPR ini pantas dipertahankan atau enggak sih gitu kan. Lanjut. Pagi kita buat short comment ini tentang anggota DPR yang joget-joget kemarin di sidang MPR itu. Mukanya Mas Gibran sampai ketakut seperti itu. Tapi di sisi lain kita lihat Pak Prabowo juga joget perutnya gitu.
Ini kalau kita kita lihat itu gestur itu menandakan kesamaan berpikir gitu. Jadi kita sudah tahu yang mana yang satu ranting burung hingga satu ranting, mana yang tidak. Jadi Indonesia ini akan dibawa joget terus ini ke depan. Kalau joget apa yang dapat ini sampai sekarang ini kita 10-11 bulan masih joget terus kan. Jadi kita harus wise berpikirnya untuk melihat mereka sehingga kita bisa menentukan ke depan ini mau diapain Indonesia begitu ya. Kalau presiden joget terus sama omon-omon anggota DPR-nya kayak gitu riang gembira dengan gaji yang luar biasa itu ya kiamat kita semua. Terima kasih. Waduh, kalau sudah Bapak Iyas Subiakto yang komentar ya kan, waduh keren lah, karena ya kita ketahui bersama lah ini orang kan bukan orang sembarangan. Selain usianya sudah cukup matang ya kan, sudah cukup tua ya, ibarat santan itu banyak santannya gitu kan. Selain itu yang bersangkutan juga memang seorang akademisi dan pengamat politik ya kan. Iyalah, jadi ketika dia ngomong itu isinya daging semua. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Iyas Subiakto barusan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.